الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat yang penuh barokah ini kita kembali meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan ikhlas dan sadar menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa yang dibangun di atas sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam setiap kehidupan kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Namun selain rumah tangga merupakan nikmat terbesar, rumah tangga sekaligus menjadi ujian yang juga cukup besar bagi setiap orang-orang yang beriman. Tidak ada keluarga yang dibangun oleh setiap manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta rumah tangga yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bukanlah rumah tangga yang sepi dari ujian. Bukan rumah tangga yang tanpa masalah. Justru rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah rumah tangga yang di sana banyak permi masalah, tetapi setiap masalah mampu diselesaikan dengan baik. Contoh terbaik di dalam perkara ini adalah rumah tangga yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rumah tangga terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan potret ideal rumah tangga, maka tidak ada rumah tangga yang ideal kecuali rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah suri teladan terbaik kita dalam setiap urusan, termasuk di dalamnya adalah urusan rumah tangga. Tetapi apakah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepi dari masalah? Ternyata ketika kita mengkaji kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan masalah. Bahkan kadang-kadang masalahnya jauh lebih besar daripada yang kita hadapi. Ketika rumah tangga kita dilanda masalah, kita merasa seolah-olah tidak ada orang yang diuji melebihi ujian kita. Itu perasaan kita. Tetapi ketika kita mengkaji kehidupan orang-orang besar,
wabil khusus kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, kita akan menemukan bahwa ternyata ujian yang diberikan oleh Allah kepada rumah tangga kita adalah ujian yang sangat ringan, ujian yang sangat kecil. Maka ketika rumah tangga kita ada problem, kembalikan kepada kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti-bukti bahwa rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah tangga yang tidak sepi dari masalah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 12 istri, dan 12 istrinya mempunyai karakter masing-masing, mempunyai pribadi masing-masing, yang antara istri yang satu dengan istri yang lain berbeda-beda. Dan tentunya ini menimbulkan masalah yang luar biasa. Istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, menceritakan bahwa pernah dalam sebulan di dapurnya Rasulullah SAW ini tidak pernah mengeluarkan asap. Berarti dalam satu bulan itu rumah tangga Rasulullah SAW tidak pernah memasak makanan, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang tidak ada bahan makanan yang bisa dimakan oleh keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah keluarga kita pernah satu bulan tidak masak? Andai kata satu hari tidak masak, 2 hari tidak masak, ternyata ujian itu pernah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bersama Ummahatul Mukminin. Satu bulan rumah tangga Rasulullah tidak mengepulkan asap, dan dalam satu bulan itu semuanya bersabar, semuanya makan dengan makanan apa adanya, tidak meminta-minta. Rasulullah mencukupkan mengkonsumsi kurma, Rasulullah mencukupkan memakan roti kering yang dicelupkan ke dalam air supaya basah. Ini makanan baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika ekonominya tidak sedang baik-baik saja. Maka ketika kita diterpa musibah ekonomi di dalam keluarga kita, berkacalah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pernah mengalami hal yang luar biasa dalam hal ekonomi di dalam rumah tangganya. Kemudian ketika rumah tangganya semakin baik, Rasulullah berhasil menaklukkan Khaybar, sehingga Rasulullah mendapatkan harta yang banyak ghanimah, banyak harta rampasan perang, maka melimpahlah kekayaan kepada Rasulullah dan baginda dan Ummahatul Mukminin. Apa yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin? Ummahatul Mukminin datang kepada Rasulullah. Mereka minta bagian dari harta rampasan perang. Ya Rasulullah, sekarang kita sudah kaya, berikan kepada kami harta. Mereka minta kepada Rasulullah sebuah permintaan yang luar biasa, sehingga diceritakan bahwa Rasulullah SAW sampai tidak enak hati. Rasulullah adalah orang yang paling lembut hatinya. Rasulullah ingin memberikan bagian juga kepada istrinya, tetapi Rasulullah juga ingin memberikan bagian itu kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin. Maka kemudian Rasulullah SAW bingung, sampai dikatakan selama 1 bulan kemudian Rasulullah SAW menjauhi istri-istrinya, menjauhi Ummahatul Mukminin, karena mereka menuntut untuk dicukupi kebutuhan harta bendanya selama 1 bulan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW supaya memberikan penawaran kepada para istrinya. Apakah engkau wahai para Ummahatul Mukminin menginginkan Allah dan Rasulnya tetapi dengan kehidupan yang sederhana, ataukah kalian menginginkan harta benda? Kalau menginginkan harta benda, akan kami berikan, akan aku berikan, maka engkau kami ceraikan. Itu yang ditawarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seluruh Ummahatul Mukminin dibacakan wahyu ini,
dan kemudian didatangi satu persatu, maka tidak ada satupun di antara ummahatul mukminin yang minta cerai kepada Rasulullah SAW. Mereka lebih ridho kepada Rasulullah SAW. Mereka lebih ridho memilih Rasulullah SAW dibandingkan memilih kehidupan yang dipenuhi dengan dunia yang indah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Rasulullah SAW, itu membuktikan bahwa Rasulullah diuji luar biasa. Rasulullah juga pernah diuji dengan ujian yang luar biasa. Di antara istri-istrinya ada yang sangat pencemburu. Ibunda Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah yang sangat pencemburu. Ketika Rasulullah SAW sedang menggilir istrinya beliau, yakni Ibunda Aisyah ini, maka datanglah seorang budak. Seorang budak, dalam sebuah riwayat dikatakan ibundanya Ummu Salamah yang mungkin termasak. Ada yang mengatakan ini budaknya Sofiyah, Bunda Sofiyah, wallahu alam. Tetapi budak ini datang dengan membawa makanan dalam mangkuk. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah Ibunda Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Begitu mengetahui budak ini membawa makanan di mangkok, maka makanan dan mangkoknya ini ditampik oleh beliau sehingga jatuh, pecah dan memenuhi lantai. Ini karena beliau cemburu. Istri Rasulullah cemburu. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah hanya tersenyum. Padahal saat itu Rasulullah sedang berada di hadapan beberapa orang sahabat dan juga berada di hadapan seorang budak yang mengantarkan makanan. Tetapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah hanya tersenyum. Bahkan Rasulullah memungut pecahan-pecahan piring yang tadi digunakan untuk mengantar makanan yang pecah. Dan kemudian Rasul hanya mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ, ibumu sedang cemburu. Ummukum gharrat. Jadi ibumu cemburu. Itu kata-kata Rasul. Dan Rasul hanya mengatakan itu. Rasulullah tidak mengatakan lebih dari itu. Padahal Ibunda Aisyah luar biasa cemburunya. Apakah kita pernah diuji yang seperti itu? Istri kita melempar piring, banting piring di hadapan kita sampai pecah, dan kemudian kita bisa menerimanya dengan tersenyum. Ini Rasulullah. Ternyata Rasulullah juga manusia biasa yang diuji kehidupan rumah tangganya dengan ujian-ujian sebagaimana yang dihadapi oleh manusia-manusia yang lain. Tetapi Rasulullah memberikan contoh terbaik bagaimana menghadapi ujian-ujian tersebut. Rasulullah SAW hanya tersenyum, kemudian mengatakan, mangkok diganti dengan mangkok. Maka kemudian Rasulullah SAW mengganti mangkok itu, memberikan kepada budak itu supaya dikembalikan kepada Ummul Mukminin yang lain. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masih banyak lagi kisah-kisah bagaimana ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam membangun rumah tangga kepada ummahatul mukminin. Rasulullah SAW gara-gara ingin menyenangkan hati istrinya sampai pernah mengharamkan sesuatu yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Jadi ketika itu beberapa ummahatul mukminin bersepakat untuk membuat Rasulullah melakukan sesuatu. Maka kemudian Rasulullah SAW melakukan hal yang diinginkan oleh ibunda kaum mukminin ini, yakni Rasulullah tidak akan menggauli salah satu istrinya, yakni Mariyatul Qibtiyah, karena ingin menyenangkan hati istri yang lain, yakni Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur Rasulullah, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik." Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang
jelas-jelas dihalalkan oleh Allah. Yakni mengapa engkau mengharamkan mengumpuli Mariatul Qibtiyah padahal dia adalah istri sahmu hanya untuk menyenangkan istri-istrimu yang lain, hanya untuk menyenangkan ibunda Aisyah dan untuk menyenangkan ibunda Hafsah. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada istrinya dan istrinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus membuktikan bahwa Rasulullah maksum. Ketika melakukan satu kesalahan sedikit saja, Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu kisah yang merupakan kisah kehidupan rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, andai istri kita merajuk menginginkan sesuatu, jangan sampai karena kita ingin membahagiakan istri, kita ingin menyenangkan istri, kemudian kita sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyenangkan istri, kemudian kita korupsi. Untuk menyenangkan istri, kemudian kita menipu. Jangan sampai. Karena itu sangat diharamkan di dalam syariat kita. Semoga kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai panutan di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk di dalam membangun rumah tangga kita, sehingga kita mampu menghadapi setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga kita sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah shadiqul wa'dil amin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azim ya'idukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.